manggil-manggil saya? Siapa yang berani manggil saya? Ya, ya mohon maaf, dia tahu. Biar teman-teman di sana tahu warung atau toko yang pakai penglaris atau tidak, itu tanda tanya di mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi bersama kami tim Ki Ageng Maulana Fadholi. Pada malam hari ini kita akan mengungkap kodam penglaris. Sebelum kita melakukan mediasi, kita tanya-tanya dulu sama Ki Ageng. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Aki sendiri tentang kodam penglaris itu gimana? Ya, memang kodam penglaris atau sebangsa jin memang sudah ada dari dulu. Seperti contoh, seperti dagang. Biasanya kalau dagang kan itu pakai penglarisan, seperti ya kalau zaman sekarang pakai perewang atau sebangsa jin. Nah, itu banyak yang kelihatannya kumuh atau kurang bersih, itu malah banyak pengunjungnya yang justru ada lafal Al-Quran bersih atau bagaimana, kok sepi. Memang itu jadi tanda tanya kita, apa ini pakai perewangan atau bagaimana. Tapi nanti bisa untuk menginterogasi penglaris sebangsa jin atau sebangsa apa yang untuk mengundang pembeli atau pengunjung ke restoran atau warung terdekat dan di mana. Karena pada zaman sekarang ini sudah banyak seperti pakai perewangan yang kumuh laris, yang bersih tidak laris. Juga ada sosok pendamping, seperti pendamping di situ, di tempat itu, di dalam juga untuk jin itu menarik ya, itu untuk menarik dari 100 meter 20 meter 1 kilo itu udah ada. Jadi untuk kemana-mana itu kok enaknya makan di situ, tapi kalau dibungkus atau dimakan di rumah kok kurang enak kayak gitu. Ya memang ada pihaknya kayak gitu. Kita bisa langsung saja menginterogasi itu lewat mediasi kami. Ya. Insya Allah bisa untuk membantu sedikit atau menguak seperti perewangan semacam jin. Berhubung waktu sudah malam, kita langsung saja panggil mediasi. Ya, kita sudah bersama mediasi. Mediasi sudah siap untuk menguak atau sebangsa penglaris perewangan jin dagang atau penglaris, bisa dikatakan itu sebagai kesulitan. Sudah siap? Siap. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mantap.
Assalamualaikum. Nggak usah manggil-manggil saya. Siapa yang berani manggil saya? Ya mohon maaf. Ya tim kami tidak mengganggu. Buat apa? Tim kami hanya ingin tahu tentang kodam atau jin penglaris. Anda apa bisa menceritakan? Buat apa? Anda mau saya Anda? Saya tidak mau, saya cuma ingin tahu biar teman-teman yang di sana biar tahu. Biar teman-teman di sana tahu warung atau toko yang pakai penglaris atau tidak. Itu tanda tanya gimana, tim kami cuma ingin tahu. Bisa tenang sedikit enggak? Anda bisa tenang sedikit enggak? Kamu nggak berhak ngatur-ngatur saya. Iya. Ya, ini dengan siapa? Anda namanya siapa Anda? Itu rahasia saya. Kamu usah. Anda, kalau wujud Anda seperti apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Oh, berarti seperti Gandharwa ya? Beda. Apa Anda sebangsa jin atau sebangsa roh? Kami ingin tahu Tentang penglaris. Bagaimana seseorang Jin yang disuruh Hmm, oleh para dukun. ya itu caranya gimana kalau orang ingin mendapatkan penglarisan seperti itu? Dukun lah. Ke dukun dah, terus minta sama dukunnya. Segampang itu. Minta sama dukunnya apa gimana? Nah, kalau Sudah, begitu, kalau Anda mau ke dukun saja, bilang banyak itu teman saya di sana. Kami tidak ingin seperti itu. Kami cuma ingin tahu bagaimana cara mendapatkan penglarisan kodam jin. Kenapa nggak mau? Bisa kaya Anda. Ya saya nggak mau aja. saya tidak mau ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kami ingin tahu untuk kalangan masyarakat supaya tidak terjerumus dalam masalah kesugihan seperti jin atau sebangsa apa yang dilarang oleh agama. Iya, saya sudah merasakan Anda itu bukan orang golongan kami. Ya kalau ingin mendapatkan penglarisan atau jin penglaris itu apa ada syarat-syaratnya? Syaratnya gampang, tapi efek dari memakai pengasihan itu yang Ya itu syarat-syaratnya apa? mudah, seperti ya di dukun sana udah ada misal kembang-kembang. Berarti kalau orang ingin sama mahar. Oh ya, berarti kalau orang ingin mendapatkan penglarisan harus ke dukun ya? Berarti itu termasuk beli, ibaratnya kayak Anda itu sudah dibeli atau dimahal. Iya, dibeli orang untuk membantu di warung-warung.
atau di tergantung toko? persetujuan antara dukun sama. Iya. Ya itu biasanya persetujuannya gimana? Ada dua pilihan. Iya. Saya disuruh ikut sampai ke anak cucunya, Iya. apa cuma berapa lama. Oh, Berarti iya, itu iya. bisa untuk diturunkan kepada anak dan cucu, dan juga untuk pribadi dalam artian yang minta aja. Iya, Pak. Tentu bisa. Oh, berarti yang minta kalau udah meninggal berarti Anda udah tidak membantu lagi. Otomatis saya turun ke anak cucunya. Oh. Saya Tet- masuk ke mimpi. Saya hadir. Oh. Ya itu hadir untuk apa? Memberitahu bahwa keturunan udah ada perjanjian. Oh. Tapi kalau misalnya beli ya, itu bisa mahar sampai berapa? Berapa juta kah kira-kira maksimal atau berapa? Tergantung target. Ya kalau Target target. kalau banyak, untuk banyak mengambil pengunjung itu, kalau 100 ke bawah itu ya, ada lah maharnya. Iya. Dukun saja. Ya kalau cara kerja Anda itu gimana? Saya nggak cuma satu, ada teman-teman saya. Iya. Jadi warung majikan saya itu Iya. sama saya dan teman-teman saya dibentuk seperti Kelompok. pagar Iya. Terus? sejauh 500 meteran. Berarti setengah kilo lah ya. Berarti kalau Kilometer. 500 meter dari warung itu Anda sudah menarik. Belum cukup sampai di situ. Saya di warung juga ada tugas. Saya biasanya cukup menjilat makanan itu juga jangan kaget. Untuk mengenakan masakan, melezatkan masakan atau bagaimana? Ya tentu. Tapi kalau yang di toko, misalnya ya, itu kalau yang di toko itu apa itu yang ditaruh itu sebangsa Anda itu di depan atau di belakang? Maksudnya kan kalau toko sama warung kan beda. Kalau di warung cuma di depan. Kalau maksud saya kalau di toko di depan, kalau warung depan, bagian warung sama belakang ada. Berarti ada yang di depan juga ada yang Belakang. di belakang juga ada yang di dalam. Berarti kalau warung Ya, berarti untuk menarik, untuk mengenakan makanan makanan. dan juga ada yang di belakang Di belakang sebagai juga untuk jaga. mengenakan. Oh, sama ya. Jadi sama rempah-rempah atau bumbu itu ya. Seperti kuah. Sosok wanita itu punya cara, manusia itu punya penyakit koreng. Kakinya dimasukkan ke air. Nah, air itu untuk Melezatkan. membuat kuah. Kan ada biasanya kan ada kalau ada warung makanan ya, kalau dimakan di situ enak tapi pas dibawa pulang
udah nggak enak itu gimana? Energi itu akan menurun selagi keluar di dalam lingkaran saya. Kalau keluar warung? Lingkaran. Oh, lingkaran, iya. Yang 500 meter. Iya, berarti kalau udah lewat 500 meter rasanya udah hilang atau gimana? Hilang sedikit. Iya. Tapi kalau mau nggak hilang, Iya. ada syaratnya. Itu Anda dari warung itu ke rumah, Iya. jangan sampai melewati sungai, Oh iya. rel, sama perempatan. Ya, Anda bisa nggak beritahu kalau ciri-ciri warung yang memakai kodam penglaris atau jin penglaris? Ciri-cirinya itu gimana? Kebanyakan itu seperti apa? Warungnya atau tokonya? Anda cukup beruntung ini memanggil saya. Iya. Seharusnya saya udah dipanggil ini. Iya. Ya. Ciri-cirinya banyak. Iya. Seperti apa ciri-cirinya? Bisa. Kalau yang kelihatan itu, lihat aja warung yang kalau nggak ada tulisan Arab, walaupun itu di tanggalan, nggak bakal ada. Sama tengok aja di dapur, jika ada sebuah alat menggantung nggak pernah dipakai, Iya. itu tandanya. Oh, berarti ciri-cirinya seperti itu ya? Banyak mas. Ya, sering-seringnya kalau yang digantung di dapur itu apa? Alat masakan seperti alat untuk mengambil kuah-kuah, nggak pernah dipakai, cuma digantung. Yang paling menjijikan, daleman punya pengusaha itu sendiri. Ya, kalau Anda sendiri udah berapa lama menjadi jin penglaris? Aku sudah 23 tahun, sudah generasi kedua. Oh iya. Berarti Anda generasi kedua ya? Apa itu ada perjanjian seperti Banten, dalam artian itu Banten itu apa itu karyawan ada yang meninggal, apa bosnya sendiri atau anaknya atau bagaimana? Tumbal istilah, ada nggak? Semua pesugihan, semua itu pasti ada. Dukunnya itu mengambilnya bukan keluarga, tapi pengunjungnya malah. Jadi kebanyakan itu pengunjung yang Ya, untuk jadi tumbal. Tapi pengunjung itu masih ada sedarah dengan pengusaha. Berarti masih deretan saudara atau darah tidak jauh dari yang punya warung atau restoran itu, Pak. Tapi umpamanya itu kan meninggal, apa ikut Anda atau bagaimana? Itu urusan dukunnya, bukan urusan saya. Ya kalau Anda sendiri, kalau pelanggan udah di target
Anda sendiri atau udah target dari majikan? Dukun. Oh. Berarti udah ditarget dari sananya, dalam artian dalam itu dukun atau yang memberi. Ya, kesepakatan antara majikan dari awal perjanjian. Ya kalau efek sampingnya ibaratnya kan penglarisan. Kalau ada orang yang mau masuk makan di warung, itu efeknya ada apa enggak? Kalau orang itu orang dekat sama yang di atas, pasti akan terasa. Entah itu bau, aroma, perut itu Sakit atau terasa mual? mual. Apalagi kalau Kia itu pasti dari depan udah kerasa. Berarti dari auranya pun udah tahu seperti bagaimana lah hawa-hawa atau energinya. Sangat pekat. Kalau udah orang yang bisa tentang hal gaib berarti udah tahu ya. Udah sangat pekat. Dari kejauhan pun udah terlihat. Tapi pengasihan itu sama pelarisan itu beda. Bedanya Kalau pelarisan itu emang udah dirancang buat menarik sama melezatkan ya makanan secara warungnya. Tapi kalau pengasihan itu cuma mengambil pandangan sama hati. Berarti untuk ulas asih dalam macam itu ya. gimana sih? Ya mungkin udah sampai di sini, mungkin dari mediator kami mungkin kelelahan, ya bisa direalisasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya udah. Ya mungkin dari mediator kami sudah cukup. Ya mediasi kita belum keluar, Untuk kita dikeluarkan, lagi usaha. Yang sangat ya kalau menurut Aki sendiri cerita tadi itu gimana? Simpelnya ya. ya begini ya, memang seperti jin penglaris itu memang ada perjanjian seperti dukun atau apa yang kayak tadi kan seperti dimaharkan. Iya, atau minta ke dukun ya. Iya, tapi ya tetap ada efek samping tersendiri yang pakai tumbal dan juga pakai istilahnya orang lain tumbal juga bisa. Ya mungkin karena itu sudah istilahnya sudah nekat dalam artian sudah berani resiko, tapi kan masih banyak jalan untuk mencari nafkah yang lebih baik atau lebih halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan itu memang berbeda-beda, tapi kan yang lebih baik itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti zikir atau bagaimana. Asal kita berusaha jada menjada, asal kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dikasih. Itu. Ya buat teman-teman kalau bisa ya jangan menggunakan penglaris seperti jin yang tadi sudah diceritakan. Ya sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Ikuti terus perjalanan video kami
ambil sisi positif dari video kami, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.